Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira wa tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idzni rabbih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Alhamdulillah. Jazakallah khairan, barakallahu fikum Ustaz Cahyo atau dipanggil Kak Cahyo. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan Ustaz Cahyo ya atau dipanggil dengan Kak Cahyo. Di sana ada dengan anak-anak TAU dan juga di Hamas dan juga ada anak yang di Mahad ya. Ustaz Cahyo sekarang anak-anak yang di Mahad sedang ada PHC ya, sedang ada pesantren Hafiz Cilik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomahan kepada mereka ya. Baik ya. Teman-teman semuanya ya yang di Mahad dan juga yang di Hames, silakan mungkin yang di Taud. Kak Cahyo katanya dari Taud ada sedikit yel-yel ya buat mungkin Kak Cahyo ya. Masya Allah. Tadi sudah dipersiapkan yel-yel seperti apa oleh Ustazah ada yang di Taud. Silakan Ustazah kalau ada yel-yel katanya buat menyambut Kak Cahyo atau mungkin untuk mungkin menggambarkan seperti sebagaimana Taudnya tadi yang dipersiapkan. Silakan saja. Iya. Sekali lagi ya, Salih dan Salihah, boleh sekali lagi kita menghidupkan di mic-nya dihidupkan dulu. Terakhir ya, silakan ya. Kita menyambut yang Ustaz Cahyo, Kak Cahyo yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah boleh dihidupkan mic-nya. Oke. Bang Aka, Malika Misha. Oke, siap ya. Mana pencinta Quran? Ini pencinta Quran. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Apa? Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Mungkin kurang lebih seperti itu Kak Cahyo ya. Yel-yelnya. Yel-yel yang simpel ya dari anak-anak Taud. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik untuk teman-teman yang ada di TAU dan juga yang ada di Mahad ya, yang anak santri Hamas dan juga yang ada di Mahad. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sekarang kita sudah kehadiran Ustaz Cahyo atau dipanggil dengan Kak Cahyo. Ahlan wa sahlan ya Ustaz, ya Syekhuna. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Kak Cahyo ya, yang mana beliau akan menyampaikan ya kisah atau dongeng atau mungkin siro ya terkait penghafal Al-Quran yang mudah-mudahan insya Allah teman-teman yang ada di TAUD ya setelah mungkin Kak yang memberikan tausiah atau nasihat, teman-teman saya bisa menyimak ya, bisa menyimak dan juga bisa mengaplikasikan di sekolah nanti atau mungkin di kehidupan sehari-hari. Masya Allah, alhamdulillah ya. Untuk mungkin mempersingkat waktu ya, alangkah baiknya ya seorang muslim, seorang hamba yang baik senantiasa memulai aktivitasnya dengan membaca kalam ilahi atau mungkin dengan kalam yang baik ya. Baik, untuk mungkin kita mulai acaranya ya. Untuk acara pertama bisa kita mulai dengan membaca Al-Basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan juga lindungannya kepada kita selaku umat Islam, dan juga tadi kita sudah membacakan Al-Basmalah ya sebagai mungkin pembuka acara pagi hari ini. Untuk mungkin selanjutnya kita simak baik-baik ya tausiah dan juga motivasi dari Kak Cahyo atau Ustaz Cahyo ya. Dipersilakan Ustaz Cahyo, tafadhal ilahi mashkur. Syukran Ustaz. Ya, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman sekalian, adik-adik semuanya, Masya Allah, luar biasa. Hari ini Kak Cahyo senang banget bisa ketemu dengan adik-adik sekalian, dengan para ustadz, ustadzah.
dalam media ini, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, tapi insya Allah bagi seorang yang beriman, seorang yang semangat di dalam menggapai kebaikan-kebaikan Allah, maka tidak ada halangan untuk kemudian kita menuntut ilmu bareng-bareng. Ya, nah pun demikian ketika hari ini ya sampai sekarang Allah masih menguji kita dengan pandemi, dengan kondisi yang mungkin tidak ideal gitu ya. Mungkin tidak yang kita harapkan, tapi insya Allah ini pasti yang terbaik dari Allah. Nah, itu prinsip atau semangat yang selalu ada di dalam hati setiap muslim. Jadi pasti segala sesuatu yang Allah berikan kepada manusia itu pasti yang terbaik. Ya, Allah tidak pernah zalim pada hambanya. Allah tidak pernah jahat pada hambanya. Ya, yang jahat itu justru manusia kepada dirinya sendiri, ya, yang tidak taat kepada Allah sehingga Allah ngasih ujian. Nah, maka kemudian di saat seperti ini ternyata banyak banget hikmah yang Allah berikan yang bisa kita petik pelajaran dari yang terjadi hari ini. Ya, Kak Cahyo, aku kan nggak bisa sekolah. Tenang saja, ya. Ternyata di rumah masih bisa ketemu sama ayah dan ibu. Nah, biasanya ketemu dengan ayah dan ibu paling cuman Sabtu Minggu atau setelah pulang sekolah. Sekarang setiap hari bersama ayah dan ibu gitu ya, Masya Allah ya. Kemudian aku nggak bisa main dengan teman-teman. Nah, insya Allah ya, ketika kemudian ada media ini, ada Zoom, kita bisa bertatap muka dan ya kita berharap ya bahwa Allah nanti akan segera mengangkat penyakit ini, mengangkat pandemi ini, dan kita bisa ketemu lagi, bersilaturahim lagi dengan teman-teman kita. Dan tidak hanya itu, ternyata ya kalau ada penelitian mengatakan setelah pandemi ternyata bumi makin bersih. Kenapa? Karena orang ada di dalam rumah, tidak keluar pakai mobil, pakai motor, akhirnya polusinya berkurang dan bumi semakin bersih. Masya Allah. Ya, apalagi coba yang di rumah ya orang tua kita ternyata sekarang belajar menjadi guru, belajar matematika lagi, belajar IPA lagi gitu ya. Masya Allah ya. Nah, adik-adik sekalian, semuanya ini adalah kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan ya dalam sebuah hadis yang artinya bahwa ajib, ya keren banget, ya ajaib kondisi seorang yang beriman. Yaitu apa? Kalau dia diberikan ujian, dia bersabar, maka itu bagus, itu baik. Tapi kalau kemudian dia diberikan nikmat, dia bersyukur, itu juga bagus. Maka kita bersyukur, kita bersabar atas apa yang Allah berikan. Nah, dari sekalian yang ditelah juga Ustadz-Ustadzah, Masya Allah ya, kalau Ibnul Qayyim memberikan penjelasan, nanti bisa dicatat ya, bersyukur itu ada 3. Yang pertama apa Kak Cahyo? Yang pertama, lisan kita tidak boleh berhenti untuk kemudian mengucap Alhamdulillah. Nah, jadi kita memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Alhamdulillah ya Allah, aku masih punya kuota. Alhamdulillah ya Allah, aku masih bisa hidup. Nah, itu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bersyukur itu adalah hati kita, pikiran kita meyakini bahwa semua nikmat itu dari Allah, bukan dari yang lain. Bukan dari ayah, bukan. Bukan dari ibu, bukan. Dari ustaz-ustazah, bukan. Dari direktur, bukan. Ya, semuanya dari Allah. Lalu mereka, ayah, ibu, teman, ustaz-ustazah, mereka hanya perantara saja, tapi sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersyukur adalah memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk lebih taat kepada Allah. Wah, kalau aku banyak uang, sedekah. Kalau kemudian beli makanan yang sehat, halalan thayyiban. Kalau aku dikasih baju, bajunya digunakan untuk hal-hal yang baik. Kalau kemudian dikasih teman, maka jadikan teman itu untuk kemudian menimba ilmu. Jadi segala sesuatu menjadikan kita lebih taat kepada Allah. Jangan sampai kita seperti Qarun. Oh iya ya, Qarun itu diberikan nikmat banyak banget. Bahkan kuncinya, belum gudangnya ya, kunci gudangnya itu sampai tidak kuat untuk orang-orang yang mikul itu sampai kemudian digambarkan apa? Bengkok ininya, bungkuk, punggungnya bungkuk, saking banyaknya kunci gudang
sampai 10 orang aja nggak bisa kuat. Padahal gede-gede badannya, itu sampai membungkuk ya tubuh mereka. Saking banyaknya kunci gudang korun, itu baru kuncinya, belum isinya. Masya Allah. Maka dikabarkan bahwa korun itu punya ribuan gudang. Tapi korun dilaknat oleh Allah karena tidak bersyukur kepada Allah. Ya, ketika diminta, wahai korun, berzakatlah. Oh, aku tidak mau berzakat. Ini adalah hartaku. Ini adalah hasil keringatku. Apa? Musa, kamu hanya minta-minta harta kepadaku. Nah, luar biasa. Jadi sangat pelit. Ya, dia tidak mau bersyukur kepada Allah, maka Allah mengazab korun dengan menenggelamkan korun di hartanya. Harta yang banyak bukan tanda orang bahagia. Karena korun hartanya banyak, tapi justru dibenci sama Allah, dimarahi sama Allah, dilaknat sama Allah. Tapi beda dengan Abdurrahman bin Auf. Bahkan dikatakan Abdurrahman bin Auf itu tidak bisa miskin. Bayangkan, ada orang tidak bisa miskin. Masya Allah. Dikabarkan ada orang tidak bisa miskin. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya, luar biasa. Nah, kenapa? Karena ternyata ketika diuji dengan harta, dikasih banyak banget harta sama Allah, dia bersyukur, dia sedekah, dia kemudian membantu kaum muslimin, membantu Nabi, semuanya diberikan kepada kebaikan. Dan ternyata benar-benar tidak bisa miskin. Itu namanya Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Nah, kenapa? Bersyukur. Nah, maka dulu ada cerita ya, ada seorang yang selalu suudzon kepada Allah. Jadi suudzon, berburuk sangka terus. Hingga kemudian ya, orang itu jalan-jalan ke kebun gitu ya. Nah, ketika kemudian panas menyengat ya, panas luar biasa gitu ya. Ternyata ya, ini orang ketika itu jalan-jalan kemudian panas banget. Panas banget sih. Panas. Ternyata kemudian ada sebuah pohon beringin yang sangat besar. Kemudian dia berteduh di bawah pohon beringin itu. Aduh, untung ada pohon beringin ini. Tapi ternyata sifat dia selalu suudzon kepada Allah. Muncul lagi. Allah ini tidak adil. Kenapa pohon beringin yang besar banget itu buahnya kecil, sementara semangka itu kan pohonnya kecil. Kenapa buahnya besar? Allah tidak adil. Dia selalu bersuudzon kepada Allah, menganggap Allah tidak adil. Ya, pohon beringin yang besar buahnya kecil-kecil, sementara semangka yang pohonnya kecil buahnya besar. Allah tidak adil sama sekali. Akhirnya dia dihembuskan angin, sepoi-sepoi, nyaman sekali, akhirnya tertidur. Tiba-tiba ya, hidungnya kejatuhan buah beringin yang kecil. Aduh, apa ini? Aduh, untung buah beringin ini kecil. Coba kalau buah beringin ini segede semangka, bisa bonyok mukaku. Nah, baru saja dia mengeluh, dia bersuudzon pada Allah, Allah langsung ingatkan. Bayangkan kalau yang jatuh di hidungnya itu buah semangka, coba bisa bonyok ya itu mukanya. Makanya harus berhusnudzon, harus berbaik sangka kepada Allah. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, nah berikutnya sholawat dan salam moga-moga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri teladan terbaik yang pernah ada. Beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok yang keren banget, sosok yang ganteng banget, sosok yang gagah banget, sosok yang wow banget lah gitu ya. Pokoknya semua kebaikan ada dalam diri Rasulullah. Wah, Rasulullah katanya wangi ya. Rasulullah tuh wangi banget. Kok Kak Cahyo tahu? Kan ada hadisnya. Jangankan keringatnya, ludahnya Rasulullah itu bisa untuk obat para sahabat. Ya, ceritanya gimana? Pernah suatu ketika sahabat itu ada yang sakit matanya kan luka perang, maka Rasulullah itu mengambilkan ludahnya, kemudian mengoleskan ke mata sahabat itu, langsung sembuh seketika. Wah, hebat banget. Kak Cahyo, boleh nggak aku coba di rumah? Jangan dicoba di rumah. Adik-adik, matamu kenapa kok merah?
mataku sakit. Sini aku olesin ludahku. Nanti katarak nggak sembuh nanti ya. Nah, itu khusus Rasulullah ya. Khusus Rasulullah. Nah, maka tiap hari kita bersolawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi, semuanya setiap hari harus bersolawat kepada Nabi. Karena di yaumil akhir, kita pengen banget mendapatkan hadiah terindah dari Nabi. Berupa syafaat dari Rasulullah. Masya Allah. Nah, hadirin sekalian, insya Allah hari ini Kak Cahyo akan berkisah ini tentang sedikit tentang gambaran zaman Rasulullah awal, kemudian bagaimana kemudian semangat kita untuk nanti menuntut ilmu dan mencintai Al-Quran. Masya Allah, ini sudah ada Ayesa. Ayesa, namanya sama dengan nama anak Kak Cahyo, sama, namanya juga Ayesa. Nama anak Kak Cahyo yang 2,5 tahun namanya Ayesha, sama. Ayesha. Sabita dan Ismail, ada Malika Zafira, ada siapa nih? Ada Arini Istiqomah, Masya Allah. Nggak tahu nih yang anak-anak yang mana ini ya kalau yang nggak ada gambarnya. Masya Allah. Ada Syahra Solihah, ada Hazik Kinas, nih ada Malika. Masya Allah Hazik, apa namanya, ganteng banget pakai baju merah ya. Ada Muhammad Arya yang sedang minum susu. Wah, ini menjaga kesehatan ini ya, Muhammad Arya ya. Ada Aira Rasya, ada siapa lagi nih? Ada Malika. Malika ada di depan hutan itu ya. Backgroundnya hutan tuh Malika tuh, Masya Allah ya. Rania, Rania emoticon senyum semuanya, Masya Allah. Ini pasti anak yang ceria nih Rania ini, Masya Allah ya. Ini ada siapa lagi? Ada Bu Miutia Ahmad. Ini kayaknya sedang di dapur ini, Masya Allah. Ya ada siapa lagi ya? Ada siapa ini? Ada Pak Akmal Maulidina. Enggak tahu ini Pak Akmal atau Di Akmal ya. Ada Homs PHC. Siapa ini Homs PHC? Oke, Masya Allah, ada Bu Yuli, ada Bu Sinta Tanjung, ada ini Sakinah, Ustaz. Oh, Sakinah, Masya Allah, Sakinah, Masya Allah ya. Baik, ini ada 27 insya Allah calon penghuni surga semuanya. Amin ya. Nah, di kesempatan kali ini Kak Cahyo mau mengajak dulu adik-adik semuanya untuk jeng. Nah, kita mau Kak Cahyo pindah dulu ya ini. Deng. Nah, ya. Ya. Ini lagu tentang bersyukur kepada Allah ya. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasannya, semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Ya, sepenggal aja ya. Baik, nanti khawatirnya kalau kepanjangan ada yang nyawer saya ya, khawatirnya. Kak Cahyo. Iya. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kisah kita. Ya, kita akan mulai ya. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, ustadz-ustadzah, bunda-bunda sekalian, ayah bunda sekalian, insya Allah dirahmati Allah, kita akan
tanya dulu nih, sudah pada sarapan belum nih? Coba tak tanya nih. Siapa yang mau ditanya? Ayesa, bisa di-unmute nggak Ayesa? Oh, oke, yang lain ya, yang lain aja. Hazik. Oh, Ayesa sudah di-unmute. Oke. Ayesa sudah sarapan belum sayang? Aduh, belum. Oh, kayaknya puasa. Masya Allah, kayaknya puasa ya. Puasa nanti jam 9 buka. Oke, baik. Hazik, boleh deh. Hazik, di-unmute Hazik. Nah, Hazik sudah, oke, di-unmute Hazik. Ayo. Masya Allah ya. Hazik, assalamualaikum sayang. Masya Allah, senyumnya loh, itu sangat menggoda sekali ya. Hazik, sudah sarapan belum sayang? Belum. Kok sama dengan Kak Cahyo ya, Masya Allah. Ya udah nanti ini ada roti di belakang Kak Cahyo nih ya. Nanti kalau mau ambil silahkan ya. Nah, Bismillah, pokoknya semuanya moga-moga sehat selalu. Mama, aku mau sarapan, Mama. Akhirnya mamanya ke dapur ya, kemudian membuat nasi goreng spesial. Kemudian, Mama, aku makan ya. Makan, nyem. Tapi ingat ya, kalau makan tetap ada adabnya. Ya, ada adab makan. 1. Yuk, coba. Adab makan. Syahra Solihah, boleh di-unmute sayang. Syahra Solihah. Di-unmute. Belum. Ya, assalamualaikum Syahra. Waalaikumsalam. Oke, Syahra sudah sarapan belum? Udah, oke. Sekarang Syahra, bisa nggak sebutkan adab-adab makan? Ayo, yang pertama. Berdoa. Pakai tangan kanan apa tangan kiri? Kanan. Berdiri apa duduk? Duduk. Boleh ditiup atau enggak kalau panas? Tidak. Nah, kalau lagunya siapa? Nusarara itu ya. Nah, lagu Nusarara gimana? Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang, makan sesuai makan dengan aturan yang Nabi ajarkan. Jadi ternyata dalam Islam makan saja ada aturannya. Ya, minum harus duduk, dan ternyata setelah diteliti oleh orang-orang, oleh dokter, oleh pakar kesehatan, ternyata memang kalau duduk ya minum sambil duduk ternyata airnya bisa ke seluruh tubuh kita. Tapi kalau minum sambil berdiri maka langsung ke, kalau nggak salah, kandung kemih atau apa gitu ya. Jadi semuanya kalau mengikuti sunnah Rasul pasti ada kebaikan. Nah, oke ya. Aku tadi makan nasi goreng. Alhamdulillah. Pakai telur. Alhamdulillah ya. Disyukuri semuanya. Oke, bisa di mute lagi ya. Oke. Mama, aku mau mandi, Mama. Oke. Loh, kenapa kok pagi-pagi sudah mandi? Karena nanti aku pengen nge-zoom. Masya Allah. Nge-zoom. Emang mau ada acara apa? Aku mau ini loh, ketemu sama Kak Cahyo. Siapa Kak Cahyo? Itu loh, yang suka berkisah, yang ganteng banget. Masya Allah dia. Oke. Emang acaranya apa? Itu ada kisah tentang orang-orang yang ahli Quran. Wah, yaudah mandi dulu ya. Akhirnya masuk ke dalam kamar mandi. Ya, masuk kamar mandi. Buka kamar mandi. Nah, kalau tadi ada adab makan, di sini ada adab atau masuk ke dalam kamar mandi. Coba Kak saya mau tanya ini, yang cowok mana sih yang cowok? Nah, yang cowok. Oh, boleh. Muhammad Arya, boleh Muhammad Arya. Bisa di-unmute, Nak. Ya. Oke. Muhammad Arya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Muhammad Arya, sebutkan adab kalau masuk kamar mandi. Yang pertama, berdoa. Doa masuk kamar mandi gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bagus, benar sekali. Yang kedua, masuknya kaki kanan apa kaki kiri? Masuk kanan. Kamar mandi, kanan atau kiri? Masuk kamar mandi. Kaki kiri dulu ya, kaki kiri. Kalau masuk rumah, kalau masuk yang baik-baik kaki kanan, tapi kalau masuk kamar mandi kaki kiri. Nah, di dalam kamar mandi boleh berbicara nggak? Boleh kemudian ngobrol nggak?
Enggak. Nggak boleh. Mandi ya mandi saja. Nah, ternyata masuk kamar mandi ada aturannya. Masuk kamar mandi. Aku berdoa dulu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan cowok dan cewek. Nah, dia kan artinya tuh ya. Nah, akhirnya masuk kamar mandi, kaki kiri. Ya, buka pintu. Masuk kamar mandi, tutup pintunya. Buka baju. Puk, 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 puk. Nah, digantung ya, kemudian buka celana. Ya, aku malu. Ya, kemudian ya, ketika itu ya, mama, showernya mati, mama. Ternyata showernya mati. Ya udah, pakai gayung saja. Baik, mama. Ih, dingin banget. Dingin, teman-teman. Aku dinginan, teman-teman. Oh, dingin. Tiba-tiba, ini namanya azam ya, namanya azam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh di dalam kamar mandi, nggak boleh mengucapkan ayat-ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lupa ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Malah dibacakan semuanya. Nah, ya akhirnya dia mandi, biur. Setelah selesai, ya kemudian ya dia pakai handuk. Kalau keluar kamar mandi, tidak boleh membuka aurat, walaupun di rumah tetap harus pakai ya, harus menutup auratnya. Nah, ya. Aurat, pakai baju, pakai kemudian kerudungnya segala macam. Nah, kalau yang cowok pakai pakaian yang bagus menutup aurat, yang cewek juga sama. Karena hari ini kita akan ketemu dengan Kak Cahyo di dalam Taman Kisah. Nah, Masya Allah, sekarang sudah ketemu beneran. Nah, ada di sekalian yang dirahmati Allah. Nah, di kesempatan kali ini karena sudah sarapan, sudah pada mandi semuanya. Nah, Kak Cahyo, ini ada cerita nih. Doeng. Kak Cahyo, aku kemarin lihat ada kakek-kakek tua banget. Ya, terus? Itu kakek-kakek itu sedang membawa kayu bakar. Itu kan sudah tua. Kakek-kakeknya sudah tua, tapi kenapa bekerja ya? Kenapa coba? Karena kakeknya punya cita-cita. Kakek kok punya cita-cita? Ya, cita-citanya mungkin untuk cucunya atau untuk anaknya. Ya, ada lagi misalnya ada nenek-nenek juga, ya bukan hanya kakek-kakek, tapi nenek-nenek juga. Dia kalau pagi ya berangkat pagi habis subuh. Bahkan ayam berkokok saja kalah sama nenek-nenek ya untuk pergi ke sawah. Jadi sholat subuh dulu, kemudian pergi ke sawah dan kemudian berjuang mencari rumput segala macam. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Wah, hebat ya, kayak mamaku. Betul. Kayak ayah bunda di rumah juga hebat. Kenapa? Karena punya cita-cita. Emang mama cita-citanya apa ya? Oh, mungkin mama cita-citanya aku pengen punya anak yang soleh dan solehah, penghafal Al-Quran. Bisa jadi begitu cita-citanya. Wah, makanya mama kayak nggak pernah capek. Betul, mama itu rasanya kok nggak pernah capek. Kok kayak punya kekuatan super gitu ya. Pagi nyuci, siang nyuci, malam nyuci, ya sore nyuci karena kebetulan kerjanya di laundry, jadi nyuci terus gitu ya. Kenapa? Karena punya semangat untuk putra putrinya, untuk adik-adik semuanya. Ayah juga sama, ya ayah juga sama, kerja siang malam, ya terkadang lembur, terkadang Sabtu juga masuk untuk anak-anaknya. Kenapa? Punya cita-cita. Bayangkan kalau ayah dan ibu nggak punya cita-cita, maka nggak akan mereka berjuang. Sama, kita juga akan menjadi anak yang semangat, anak yang hebat, kalau punya cita-cita. Nah, coba Kak Cahyo mau tanya. Siapa yang pengen jadi pilot? Wih, Masya Allah, pengen jadi pilot. Oh, ada. Oke. Berikutnya, siapa yang pengen jadi apa lagi ya? Dokter. Masya Allah, Ayesa mau jadi dokter. Ya, lucu banget sih Ayesa. Oke. Siapa yang jadi ustadz? Oh, ini ustadz ada ustadz. Anak. Masya Allah, Muhammad Arya pengen jadi ustadz. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Siapa yang jadi astronot? Astronot nih. Oh, Nabil pengen jadi astronot. Masya Allah, bisa terbang melihat bumi.
Insyaallah. Ya, oke, siapa lagi? Siapa yang tentara? Wih, tentara ya. Tapi tentara yang baik ya, jangan tentara yang suka mukulin orang ya. Ya, tentara yang baik ya, tentara yang membela Islam ya. Oke, siapa yang jadi polisi? Nah, polisi tapi polisi yang baik ya, yang jujur. Ya. Nah, polisi yang baik, polisi Jadi yang polisi. beriman sama Allah. Ya, jangan polisi tidur ya, nanti diinjek-injek motor ya, polisi tidur ya. Siapa yang mau ke tanah suci? Siapa yang mau ke tanah suci? Masya Allah, semuanya pengen ya. Nah, ada doanya nih. Doanya gimana? Ya. Allahumma yasir lana ziyaratan fi Makkah wal Madinah. Ya Allah, mudahkan kami untuk berkunjung, berziarah ke Makkah dan Madinah. Nah, ya. Oke. Wih, ini ada siapa ya? Kak Cahaya mau tanya, kalau perjalanan ke Mekah dari Indonesia itu berapa lama ya? Kalau naik pesawat itu ternyata sekitar 9 sampai ya 10 jam dalam pesawat. Lama banget ya. Betul, lama banget ya. Nah, kalau kemudian pakai perahu kira-kira bisa nggak? Bisa, tapi lebih lama. Nah, kalau pakai sepeda, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Ternyata ada yang yang pakai sepeda dari Indonesia, tepatnya di Bandung, menuju ke Mekah. Nih, namanya ini nih. Nih, namanya Abah Landung. Kakek usia 75 tahun bersepeda dari Bandung ke Mekah. Ini orang Bandung ya. Orang Bandung. Selama 7 bulan, bayangkan ya, karena dia punya cita-cita, dia punya impian, dia jalan ya pakai sepeda. Ya Allah, aku pengen naik haji ya Allah, aku tidak punya uang ya Allah, maka ya Allah kuatkanlah kakiku ya Allah. Akhirnya bersepeda. Ternyata apa? Sampai kemudian akan ada laut. Ya naik perahu dulu, nanti di dalam, kemudian sampai di negara berikutnya nyepeda lagi. Nah, sampai kemudian terus ya bersepeda, kalau ada laut, naik kapal lagi, sampailah 7 bulan dari Indonesia ke Mekah. Wow. Kalau jalan kaki ada nggak ya? Jalan kaki? Ternyata ada. Ini dia. Namanya Muhammad Hamim Setiawan. Dia berjalan dari Pekalongan, Jawa Tengah menuju ke Mekah. Berangkat tanggal 28 Agustus ya 2016 sampai di sana 27 Juli 2017. 1 tahun perjalanan. Wah, ya Allah, panjang banget. Jalan kaki dari Indonesia ke Mekah untuk naik haji. Masya Allah. Kenapa dia kuat? Yang pertama pasti pertolongan Allah. Yang kedua karena dia punya cita-cita, punya semangat, punya impian. Akhirnya dia, Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Allah kabulkan cita-citanya. Berarti apa? Kita semuanya itu kalau punya cita-cita, kita jadi semangat. Nah, pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya nih. Siapa yang pengen jadi penghafal Al-Quran? Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Masya Allah. Ya. Kak Cahyo, aku sekarang sekarang usianya 5 tahun. Aku masih 0 kecil, tapi aku bisa baca Quran. Masya Allah. Coba dites. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Baca Al-Quran ya. Baca huruf Al-Quran ya. Masya Allah ya. Tapi semangat, hebat, luar biasa. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kenapa sih kita pengen banget menjadi penghafal Quran? Yuk, sekarang kita lihat bagaimana keadaan orang jahiliyah. Kita pengen
jadi koki. Oh, pengen jadi koki. Hebat banget, hebat. Ya, nanti kapan-kapan kita cerita ya tentang koki-koki di zaman kejayaan Islam. Wah, ya. Oke. Aku mau jadi astronot. Oke, kita lihat ya. Bagaimana? Jadi astronot. Oke, baik di-mute dulu. Kita mau lihat film dulu ya. Nih. Ini adalah kehidupan di zaman sebelum Allah mengutus Rasulullah. Nah, inilah yang terjadi. Inilah yang ada di zaman itu. Kehidupannya sangat jahiliyah. Ya, kehidupannya sangat jahiliyah. Jahiliyah itu artinya penuh dengan kerusakan, penuh dengan kebodohan. Mereka menyembah berhala. Mereka menyembah patung-patung. Ya, wahai Lata, wahai Uzza, tolong kami, berilah kami rezeki. Wahai Lata, wahai Uzza, berilah kami keturunan dan lain sebagainya. Jadi mereka menyembah patung. Bisa dibayangkan ya, patung yang mereka bikin sendiri, batu yang mereka susun-susun menjadi bentuk patung, disembah. Makanya disebut jahiliyah. Bodoh banget. Kenapa? Wong patung itu bisa dipukul hancur. Mosok Tuhan dipukul hancur? Jadi inilah yang terjadi. Mereka kemudian ya mempersembahkan hewan-hewan ternak mereka kepada berhala-berhala. Sembelih. Ya, kemudian mereka kemudian apa namanya? Tawaf. Jadi zaman dulu sudah ada tawaf. Sudah ada yang namanya ibadah-ibadah seperti ibadah haji, ya, tetapi dirusak oleh orang-orang jahiliyah. Ada yang tawaf dengan telanjang. Corok banget. Betul. Ada yang tawaf dengan cuman pakai celana saja. Corok banget. Ada yang dengan merangkak, macam-macam. Jadi semuanya ibadahnya rusak luar biasa. Ya, kenapa? Karena mereka ya mulai terjangkit namanya syirik. Mereka tidak mengikuti agama Nabi Ibrahim. Karena Rasulullah belum diutus. Akhirnya Rasulullah pun diutus ke muka bumi. Nah, luar biasa. Rasulullah bukan hanya diutus ya, tidak membawa apapun, tapi Rasulullah membawa Al-Qur'an. Nah, Rasulullah membawa Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalau diibaratkan, kalau pas ada gelap banget, ya nggak ada cahaya, ketika hadir Quran, maka bercahaya. Jadi seperti sinar yang ada dalam kegelapan. Kalau kita tersesat di hutan, maka Al-Quran itu seperti peta. Seperti penunjuk arah harus kemana. Kalau kita sakit, maka... Ada suaranya. Kalau kita sakit, maka Al-Quran itu seperti obat. Ya, kalau kita pas galau, kita pas sendirian, maka Al-Quran itu seperti teman. Ya, kalau kita pas sedih banget, maka Al-Quran itu sebagai penggembira kita. Jadi Quran itu hadir untuk kebaikan manusia. Ya, jangankan kemudian kita paham, wong kita membaca walaupun nggak paham, pahalanya banyak banget. Ya, alif lam mim. Kata Rasulullah, alif lam mim bukan satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap hurufnya kalau dibaca 10 kebaikan. Wah, banyak banget. Betul, bayangkan. Cuman alif lam mim itu sudah 30 kebaikan. Nah, kalau di bulan Ramadan lebih dilipat gandakan lagi. Masya Allah. Nah, adik-adik semuanya, inilah keutamaan Al-Quran. Ketika dan Al-Quran datang, kemudian Rasulullah mengajarkan kepada umat manusia, terutama di Mekah yang sangat jahiliyah, kemudian di Madinah, kemudian Rasulullah menjadikan Quran itu sebagai aturan hidup manusia. Masya Allah, semuanya menjadi indah luar biasa.
Gimana ya orang-orang jahiliyah? Orang-orang jahiliyah dalam kerusakan. Tapi yang bertobat, yang menuju ke Islam, jadi hebat. Kenapa? Karena Al-Quran sekarang menjadi tuntunannya. Bukan berhala lagi. Bukan Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tapi Allah dengan petunjuk Al-Quran. Masya Allah. Nah, adik-adik sekalian, inilah kehebatan Al-Quran. Dan Al-Quran itu Masya Allah. Ya. Ada suatu ketika ada seorang dari luar negeri, seorang reporter, itu ternyata mendengar Al-Quran. Dia tidak paham artinya. Ketika itu dia mendengar surat Ar-Rahman. Itu terjadi kejadiannya di Jepang. Orang Jepang kan nggak pernah dengar Quran ya. Sekali mendengar Al-Quran, ternyata mereka bisa nangis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ternyata orang Jepang itu mendengar kalimat Quran, tiba-tiba dia langsung mengatakan, "Oh, ini suara apa? Ini seperti suara dari surga." Dan dia menangis padahal nggak paham. Keren. Luar biasa. Padahal orang Jepang tidak tahu artinya, tapi mendengar Al-Quran bisa nangis. Luar biasa. Kemukjizatan Al-Quran. Maka, ya, contoh. Malaikat paling tinggi, pemimpin malaikat adalah Jibril. Kenapa? Karena ternyata Jibril tugasnya membawa wahyu. Salah satunya juga Al-Quran. Berikutnya, Nabi akhir zaman adalah Nabi yang begitu mulia, sangat tinggi kedudukannya. Ya, dan salah satu yang menjadikan tinggi kedudukannya adalah mukjizat berupa Al-Quran. Contoh yang lain, bulan paling bagus bulan apa? Ayo. Kak Cahyo mau ngobrol lagi nih, siap-siap ya. Kalau Kak Cahyo mau ngobrol sama siapa lagi ya? Siapa? Kak Cahyo mau ngobrol sama Malika, boleh Malika? Assalamualaikum Malika. Waalaikumsalam. Tadi Kak Cahyo cerita malaikat yang hebat adalah salah satunya adalah Jibril karena membawa Al-Quran. Nabi yang hebat, ya, Nabi yang mulia yang tinggi kedudukannya adalah Rasulullah SAW karena membawa Al-Quran. Sekarang, bulan yang paling mulia bulan apa sayang? Ramadan. Bagus banget. Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sekarang, kertas yang paling bagus adalah kertas Al-Quran. Betul. Nah, ini tadi siapa nih? Faira ya. Fairanya Al-Quran. Nah, itu ya. Betul. Semua kertas di muka bumi ini bagus-bagus. Tapi kertas yang paling bagus adalah kertas yang dituliskan Al-Quran. Nah, contoh nih lagi ya. Malika. Misalnya ada satu buku. Yang satu bukunya bagus banget. Yang satu cuman kertas. Ya, nggak ada tulisannya. Kira-kira Malika lebih milih mana? Buku komik yang bagus, ya, atau kertas yang nggak ada tulisannya? Komik yang bagus. Komik yang bagus, ya. Kalau komiknya jatuh, kemudian ternyata kotor, kan nggak masalah. Tapi coba gini. Kalau kertas yang kosong tadi ditulisi kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kira-kira berani menginjak nggak? Enggak. Nggak berani. Bayangkan, awalnya kertasnya biasa, tapi sekarang menjadi kertas yang mulia. Kita nggak berani menginjaknya. Kita akan simpan di tempat yang mulia. Karena apa? Karena ada tulisan Al-Qur'annya. Ada kalimat yang mulia. Nah, adik-adik sekalian, begitu juga dengan kita. Ya, kalau kertas yang paling hebat adalah Al-Qur'an karena tertuliskan kalimat-kalimat Allah, maka sesungguhnya anak yang hebat adalah anak yang
di dalam hatinya ada Al-Quran. Di dalam hidupnya ada Al-Quran. Nah, oke. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, berarti kalau pengen mulia gampang. Yaitu apa? Pengen hebat gampang. Dekat dengan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan paling mulia, karena di dalamnya turun Al-Quran mulia. Nabi mulia, Nabi Muhammad, karena dia juga membawa Al-Quran yang mulia. Jadi setiap yang membawa sesuatu yang mulia, yaitu Al-Quran, dia akan Allah muliakan. Nah, hadirin sekalian, termasuk tadi ada yang bercita-cita pengen menjadi penghafal Al-Quran. Siap-siap akan dimuliakan oleh Allah. Siap-siap akan menjadi anak yang hebat. Nah, cita-cita kita harus cita-cita yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Kak Cahyo, aku pengen jadi koki, boleh nggak? Boleh. Tapi koki yang hafiz Quran. Koki yang paham agama. Koki yang berjuang untuk Islam. Terus aku besok kalau masak masakan yang halalan thayyiban, bikin nasi kebuli, bikin nasi uduk, bikin makanan yang halal dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Keren. Nah, kokinya masakan yang enak, ya, dan kemudian membuktikan bahwa seorang yang beriman itu masakannya enak. Ya. Nah, bukan sembarang makanan, ya, halalan thayyiban. Oke. Kak Cahyo, aku pengen jadi pilot, boleh nggak? Boleh, pilot yang hafiz Quran. Pilot yang kemudian mencintai Islam. Nah, kalau aku jadi tentara, boleh? Boleh, tentara yang hafiz Quran. Kalau jadi polisi, boleh? Boleh, tapi yang hafiz Quran, yang soleh, yang membela Islam, bukan membela keburukan. Nah, lalu bagaimana ya nasib nanti di akhirat untuk penghafal Quran? Nah, yuk sekarang kita mulai ceritanya. Yang tadi kan cerita. Ini baru cerita utama. Wah, deng. Kak Cahyo akan memulai dengan kisah hari kiamat. Besok di hari kiamat Allah akan meminta malaikat untuk meniupkan trompet akhir zaman sangkakala. Bismillah. Tiupan pertama, bumi hancur luar biasa. Ini apa? Apa yang terjadi? Ada meteor jatuh. Apa yang terjadi? Bumi hancur luar biasa. Tidak ada yang akan selamat di hari itu. Semuanya akan merasakan kebinasaan. Ya, tidak ada satu orang pun yang akan selamat dari yang namanya bencana kiamat. Kiamat kubro. Ya, siapapun itu, mau yang punya kesaktian, mau yang punya senjata apapun, punya pesawat terbang, punya apapun, tidak bisa lari dari yang namanya hari kiamat. Ini apa? Ini ngeri sekali. Ya Allah. Dan semua orang akan berlarian, akan kemudian minta tolong. Apa ini? Dan tidak akan berpikir tentang keluarganya, tentang anaknya. Enggak, pokoknya yang penting selamat diri kita. Tidak akan ada yang selamat. Semuanya akan hancur binasa. Ini baru gambaran lautan. Ini hanya film. Kalau kenyataannya jauh lebih mengerikan. Jauh lebih mengerikan. Ya, lautan kemudian akan tumpah, ya. Kemudian bumi-bumi akan hancur, ya. Tanah-tanah, gempa bumi ngeri luar biasa. Bahkan digambarkan gunung-gunung nanti seperti kapas. Bayangkan,
Gunung-gunungnya seperti kapas. Gunung-gunungnya seperti kapas berterbangan. Ya Allah, ngeri banget. Gunungnya seperti kapas. Ya Allah, aku takut. Tenang. Insya Allah, moga-moga kita tidak akan berjumpa dengan yang namanya hari kiamat kubro. Moga-moga Allah mematikan kita sebelum kiamat kubro. Karena ngeri luar biasa. Benar-benar bumi itu seolah-olah, bukan seolah-olah, bumi itu benar-benar hancur. Bukan hanya bumi ya, tapi alam semesta, planet Pluto, planet Merkurius, Venus, bumi, semuanya, galaksi-galaksi bertabrakan, semuanya hancur. Bukan hanya bumi. Maka tidak akan ada yang selamat sama sekali. Tidak akan ada yang selamat sama sekali. Semua manusia akan binasa. Ya, semua manusia akan binasa. Inilah yang terjadi ketika kiamat. Ya, ngeri luar biasa. Nah, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, begitu ngerinya hari kiamat. Ya, ada suara yang keras sampai memengkakkan telinga, ada yang gendang telinganya pecah segala macam, ngeri luar biasa. Tiupan yang kedua dihembuskan, semuanya mati. Dan yang ketiga, manusia dibangkitkan. Nah, adik sekalian, nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Satu persatu dibangkitkan, ya. Kemudian mereka akan lihat wajah mereka aneh-aneh. Nah, hari itu ternyata kisah yang Kak Cahyo ceritakan, ini ternyata hari itu yang bangun pertama kali namanya Azam. Wah, gimana aku? Wah, kenapa wajahku bersinar ya? Nah, kenapa wajahku seperti ini bersinar? Aku kan di dunia nggak pernah pakai glowing. Aku kan di dunia, aku nggak pernah pakai pemutih. Tapi kenapa wajahku bersinar sekali? Tiba-tiba ada malaikat. Dung, 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 dung. Wahai anak kecil, cil. Siapa namamu? Aku. Yo. Namaku Azam. Oh, Azam. Iya, namaku Azam. Oh, baik Azam. Ya, kamu terlihat bercahaya. Aku juga nggak tahu kenapa wajahku bercahaya. Apakah kamu ingin tahu? Iya, aku pengen tahu kenapa wajahku bercahaya. Ketahuilah, engkau menjadi pembicaraan di langit. Engkau sering dibicarakan oleh malaikat. Aku dibicarakan malaikat? Iya. Ya Allah, kenapa malaikat sering menggosip aku ya? Bukan gosip, tapi malaikat sering membicarakan engkau karena engkau rajin sekali membaca Al-Quran. Ya Allah, benar kata Ustadzah, aku sehabis maghrib dan sehabis subuh, aku baca Quran dan aku berusaha menghafalnya. Alhamdulillah aku sudah 30 juz. Wow, Masya Allah, luar biasa. Azam, ya, nanti kamu akan menerima sesuatu. Ya Allah, aku menerima apa? Engkau akan menerima rapot. Rapot? Aku kan belum ujian. Rapot, ya, rapot amal kebaikanmu. Wah, ya Allah, senang banget. Baik, kalau begitu silakan ke kanan. Ke kanan? Betul. Kanan apa kiri? Kanan. Baik, malaikat. Kakinya ke kanan. Nah, yang kedua, namanya didu. Ya, yang pertama tadi azam, yang kedua adalah didu. Di mana sih aku? Kenapa perutku gendut banget, hitam banget? Kenapa wajahku hitam? Kukuku panjang sekali. Kenapa ini?
Nah, kulitku hitam. Kan aku kalau di dunia pakai pemutih, pakai bedak, pakai glowing, aku pakai dempul, pakai cat. Kenapa aku sekarang hitam sekali? Datanglah malaikat yang seram banget. Oh, wahai anak kecil, siapa namamu? Hah, kamu siapa? Serem banget. Aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menemui anak-anak yang tidak pernah wudu. Maka wajahmu hitam. Anak-anak yang tidak pernah membaca Al-Quran, anak yang tidak pernah sholat, anak-anak yang tidak soleh. Maka aku diutus untuk menemui mereka. Serem banget kamu. Aku di sini mau ngapain sih? Engkau akan menerima rapot. Hah? Rapot? Emang aku udah ujian. Rapot amal-amalmu di dunia. Minggir ke kiri. Ternyata ke kiri. Ya, Didu ke kiri. Tiba-tiba setelah itu mereka berdua menunggu. Didu sama Azam menunggu. Kamu siapa namanya? Aku Azam. Azam, kita di sini mau ngapain sih? Kita di sini tuh kan sekarang kita di akhirat. Akhirat? Berarti sebentar lagi surga dan neraka. Iya, tapi tenang aja kalau kita baik sama orang tua, sama teman, kita nggak bermaksiat, Allah akan ngasih surga. Aduh, kok kenapa aku takut sekali di sini ya? Tiba-tiba dipanggil. Azam. Hah? Aku dipanggil lagi. Azam. Iya. Maju. Wah, baik. Aku maju. Akhirnya Azam maju. Dung. Azam, sudah siap menerima rapotmu? Sudah. Baik. Kalau baik dengan tangan kanan, kalau banyak keburukan dengan tangan kiri. Ya Allah, moga-moga tangan kananku yang naik ya Allah. Bismillah ya Allah. Tangan kananku naik sendiri. Ya Allah. Ini rapotku. Betul. Baca rapotmu. Aku baca rapotku. Betul. Baik, malaikat. Dibuka. Membantu mama. Pahala. Membantu ayah. Pahala juga. Mengerjakan PR. Tilawah habis maghrib dan subuh. Membaca sirah Nabi, nraktir teman, pahalaku banyak banget. Baca terus, dibuka. Aku nggak mau baca. Hah? Kok nggak mau baca? Aku nggak mau baca. Baca lagi, Azam. Ini dosaku semua. Ternyata Azam punya dosa juga. Dibuka. Pernah berbohong sama ibu. Pernah bertengkar sama teman. Pernah nggak ngerjakan PR. Pernah nyontek. Azam, baca lagi. Aku nggak mau, ini dosa semua. Ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Di akhirat sudah tidak ada minta ampun ya. Nggak ada. Di dunia kalau bertobat itu. Azam, baca lagi. Dibaca lagi. Sudah minta maaf sama mama. Alhamdulillah. Sudah minta maaf sama teman. Ya Allah, diampuni dosaku. Sudah. Ya Allah. Dulu aku pernah berbohong. Aku udah minta maaf juga. Alhamdulillah ya Allah. Ternyata di dunia kalau punya kesalahan, Azam langsung minta maaf. Akhirnya dosanya Allah hapuskan. Ya Allah, dosaku sudah dihapuskan. Akhirnya, wahai Azam, minggir ke kanan. Tunggu ya. Baik, malaikat. Ganti siapa yang kedua? Didu. Didu. Maju. Aduh, gantian aku. Azam, kamu tadi tangan kanan apa tangan kiri? Alhamdulillah tangan kanan. Oh, aku juga pasti tangan kanan. Gampang itu. Belum tentu. Aku pasti tangan kanan. Wah, luar biasa ini ya, Didu ya. Di akhirat masih sombong ya. Nah, Didu. Maju. Baik. Aku mau maju. Tangan kanan gampang. Gini kan? Tangan kanan gampang. Ini rapotmu.
Kenapa tangan kiriku yang naik? Tangan kiriku turun toh. Baca rapotmu. Aduh, gimana sih ini? Rapotku jelek sekali. Dibuka. Nggak pernah bantu mama. Uang SPP malah untuk main PS. Uang jajanku ternyata untuk membeli yang nggak baik. Nggak pernah traktir temen. Aduh, ini kalau tarweh suka merosotin sarung temennya. Aduh, ini suka nyuri sendal. Aduh, ini kenapa jelek semuanya? Pernah membentak ustazah. Kenapa ini? Pernah bertengkar dengan teman. Ternyata semuanya tentang keburukan. Aduh, gimana tuh? Wah, Didu minggir ke kiri. Akhirnya ke kiri. Didu, maju lagi. Aduh, kenapa aku maju? Akhirnya Didu diminta menyeberang. Ini apa ini? Jurang dalam banget, gelap banget. Ternyata dia menyeberang. Ini apa ini? Jembatannya kecil sekali seperti rambut di belah 7. Aku nggak bisa. Ternyata dia sedang meniti sirat. Di bawahnya ada namanya neraka yang sangat dalam. Di bawahnya ada suara teriakan ngeri. Tolong, ampun. Lidahku kenapa dipotong-potong sendiri? Kukuku mencabik-cabik diriku sendiri. Yo, ada yang berjalan dengan kepalanya, ada yang meminum nanah. Ini bukan minuman, ini nanah. Ampun ya Allah, disiksa dan teriakannya ngeri luar biasa. Makin takut itu namanya Didu. Akhirnya dia menyeberang. Ini gimana? Nyebrang. Bung, kepleset. Bung. Akhirnya Didu dilemparkan ke dalam neraka karena ketika hidupnya dia berlaku tidak baik. Enggak soleh sama sekali. Ganti yang kedua. Azam, maju. Wah, aku dipanggil. Azam, maju. Baik, malaikat. Azam, sudah siap? Sudah, malaikat. Baik, silakan ke kanan. Wah, kalau kiri apa? Ke kanan. Aku mau tahu yang kiri. Kanan. Yang kiri apa? Kanan. Aku mau tahu yang kiri. Azam, kanan. Tapi yang kiri apa? Aduh, ini Azam itu kepo banget sih ini orangnya ya. Kepo banget itu ya. Akhirnya ditunjukkan. Yang kiri adalah neraka jahanam. Wah, aku nggak mau. Iya, makanya ke kanan. Baik, malaikat. Akhirnya Azam ke kanan. Silakan menyeberang. Wah, ini panjang banget. Aku nanti kehausan. Tenang. Apakah engkau tadi sudah meminum air dari telaganya Rasulullah? Oh iya, aku meminum air dari telaganya Rasulullah. Ya Allah, jadi aku nggak kehausan. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini jalannya panjang banget ini jembatannya. Ini gimana ini? Udah, nyebrang aja. Bisa nggak ya? Nyebrang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, moga-moga bisa ya Allah. Ya Allah, moga-moga bisa ya Allah. Sek. Nah, ternyata Azam cepat banget. Dan tiba-tiba dia ada di depan pintu. Ya Allah, ini baunya harum banget. Harum. Tiba-tiba datanglah malaikat. Wahai anak kecil, Kamu malaikat penjaga surga. Kok kamu tahu? Iya, karena aku dikasih tahu ustazah kalau besok ada malaikat yang menyambut ahli surga. Dan malaikat mengatakan, Assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan atas sekalian karena kesabaran kalian. Alhamdulillah ya Allah. Dulu aku puasa digoda sama teman dengan makanan, aku nggak batal. Dulu aku bangun malam, dulu aku baca Quran, ya Allah, sekarang ini hadiahku. Azam, sudah siap masuk ke dalam surga? Itu benar surga.
Betul. Yang ada apa namanya? Lantainya dari mutiara, dari emas, dari apa namanya? Dari berlian-berlian. Betul. Ya Allah, yang baunya harum banget. Iya. Yang ada sungai madu dan susu. Betul. Ya Allah, yang kalau aku mau makan buah, nggak perlu memanjat. Betul. Yang semua permintaanku dikabulkan. Iya. Kamu nggak bohong kan? Enggak, malaikat tidak boleh bohong. Wah, ini bener surga. Kamu nggak bohong ya? Malaikat tidak boleh bohong. Kalau begitu, silakan masuk ke dalam surga. Baik, malaikat. Silakan masuk ke dalam surga. Aku nggak mau. Hah? Azam, masuk ke dalam surga. Aku nggak mau. Hah? Azam, masuk ke dalam surga. Aku nggak mau. Hah? Kan tadi katanya minta surga. Kamu sudah diberi surga. Kenapa tidak mau masuk ke surga? Dari tadi aku sendirian. Ayah dan ibuku di mana? Aku pengen masuk surga sama ayah dan ibu. Azam, masuk ke dalam surgamu. Aku nggak mau. Aku mau menunggu ayah dan ibuku di sini. Di mana ayah dan ibuku? Nggak mau aku. Azam, apa permintaanmu? Kata Rasulullah, kalau ada anak yang hafiz Quran, yang hafal Quran, maka di surga nanti mau memberikan mahkota cahaya kepada ibunya sama ayahnya. Di mana ayahku? Aku pengen ngasih itu. Azam, masuk surga? Iya, tapi sama ayah dan ibu. Apa permintaanmu? Aku pingin masuk surga sama ayah dan ibu. Karena ayahku yang mengajariku TPA, mengajariku baca Quran. Ibuku yang murojaah aku. Aku harus masuk surga sama ayah dan ibuku. Aku nggak mau sendirian. Benar? Kamu tidak mau sendirian? Iya, aku nggak mau sendirian. Aku pengen sama ayah dan ibu. Akhirnya, malaikat meminta kepada Allah. Ya Allah, ini ada seorang anak namanya Azam, ya Allah. Dia pengen masuk surga bersama dengan ayah dan ibunya. Karena dia seorang hafiz Quran. Dia orang yang berilmu, ilmu agamanya bagus. Maka ya Allah, dia meminta untuk bareng-bareng ayah dan ibunya masuk ke dalam surga. Maka Allah mengutus malaikat itu untuk mencari ayah dan ibunya di neraka. Karena ayah dan ibunya sedang disiksa dalam neraka. Maka kemudian ayah dan ibunya diangkat dari neraka, dimandikan, kemudian dibersihkan, dipakai pakaian yang bagus. Kemudian, Azam, lihat belakangmu ada siapa? Dari tadi aku sendirian. Azam, belakangmu ada siapa? Aku nggak tahu. Azam, lihat belakangmu ada siapa? Jangan bohong ya. Silahkan lihat belakangmu. Jangan bohong ya. Malaikat gak boleh bohong. Siapa ya? Jangan bohong ya. Nggak boleh bohong ya. Bismillah ya Allah. Ayah dan ibuku kan? Lihat belakangmu. Pasti kamu bohong. Malaikat gak boleh bohong. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu ayah dan ibuku. Rasulullah gak pernah bohong. Rasulullah menepati janjinya. Allah menepati janjinya. Ya Allah, makasih ya Allah. Ayah, ibu, sini. Masuk surga bersamaku. Akhirnya, ayah dan ibunya mengejar Azam. Azam, tunggu ayah, tunggu ibu. Aku masuk surga bersamamu. Ayah, ibu kejar aku. Masuk surga. Ayah bersamaku. Akhirnya, Azam, orang tuanya, ayah ibunya masuk surga bersama-sama. Masya Allah. Ayah,
Ibu dipeluknya ayah dimanya. Wahai Azam, terima kasih anakku. Engkau telah menyelamatkan ayah dan ibu dari siksa api neraka. Terima kasih anakku. Azam, ibu terima kasih nak. Ayah dan ibu nggak usah nangis. Tiba-tiba, fung, Hah? Aku punya mahkota cahaya. Ini untuk ibu. Ini untuk ayah. maka Masya Allah, ayah, ibu, dan Azam akhirnya masuk surga bersama-sama. Masya Allah. Nah, adik-adik sekalian, Kak Cahyo mau tanya, siapa yang pingin menjadi penghafal Al-Quran? Angkat tangannya. Saya. Siapa yang pingin? Kenapa udah nangis? Siapa yang pingin masuk surga bersama ayah dan bunda? Kamu hari ini rajin baca Quran, rajin menghafal Quran, berbakti kepada orang tua, tidak boleh omong kasar pada orang tua, selalu mendoakan orang tua, ya, selalu mendoakan kebaikan ayah dan bunda. Kalau diminta sesuatu nurut sama ayah dan bunda, insya Allah nanti bisa masuk surga bersama ayah dan bunda. Nah, ada di sekalian yang dirahmati Allah, itu dulu kisah dari Kak Cahyo. Moga-moga bisa menjadi nasihat untuk kita semuanya, bisa menjadi semangat untuk kita semuanya bahwa kita pengen menjadi penghafal Quran. Ayah dan bundanya insya Allah juga pengen menjadi penghafal Quran. Jadi kita semuanya menjadi keluarga penghafal Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, maka itu dulu kisah dari Kak Cahyo. Moga-moga bisa menjadi nasihat untuk kita semuanya, terutama juga Kak Cahyo juga ya. Pokoknya tetap semangat, tetap solih-solihah, tetap rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, maka insya Allah kita bisa masuk surga bersama kedua orang tua. Demikian, ada kurang dan lebihnya Kak Cahyo, mohon maaf. Moga-moga kita dalam kondisi sehat selalu, penuh dengan keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kak Cahyo tutup dengan satu pantun. Kayak Jarjit ya. Ya. 2, 3, kucing berlari, ayo kita lari. Bukan ya. 2, 3, kucing berlari, sudah saatnya kita akhiri. Ya. Demikian, ada kurang dan lebihnya Kak Cahyo, mohon maaf. Kak Cahyo akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, jazakallah khairan Kak Cahyo yang sudah menyampaikan kisah yang Masya Allah penuh keberkahan ya. Di sana ada rasa tegangnya ada tadi ya ketika menyampaikan masalah hari kiamat. Masya Allah, saya juga termasuk mungkin orang-orang yang mungkin yang bergetar hatinya. Tapi Alhamdulillah ketika ada di pengunjung cerita, ada tadi mendengarkan nikmat surga yang Masya Allah, yang mungkin mudah-mudahan kita selaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan syafaat. Untuk Kak Cahyo mungkin nanti ada kuis ya, anak-anak silakan Kak Cahyo. Ya baik. Afwan. Baik sekalian, sekarang saatnya kita kuis ya. Nah, segala sesuatu kalau kita menginginkan kebaikan maka harus ada perjuangan. Kalau kita mau surga maka harus berjuang dengan ibadah yang ikhlas pada Allah. Nah, pun demikian ini mungkin ada hadiah atau apapun, nah berjuangnya dengan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama. Ya, siapakah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala akhir zaman? Siapa namanya malaikat? Ya, yang menunjuk, yang menjawab ini ya Kak Ihsanuddin ya. Siapa nih mau ditunjuk atau bagaimana mekanismenya? Nah, pertanyaannya, apakah malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala akhir zaman? Silahkan yang mau menjawab angkat tangannya dulu ya. Nanti Kak Cahyo silakan bacakan lagi soalnya. Nanti saya akan pilih salah satu orang mungkin yang cepat mengangkat tangannya ya dan suaranya. Silakan Kak Cahyo, mohon maaf diulang lagi soalnya. Oke. Pertanyaannya,
Ya. Siapakah nama malaikat yang oleh Allah ya ditugaskan meniup sangkakala akhir zaman? Ya. Meniup trompet akhir zaman. Di sana ada Sakina ya, Sakina. Silakan Sakina. Silakan Sakina. Jawabannya apa Sakina? Israfil. Masya Allah, benar. Israfil ya. Kalau Masya Allah, Israfil mencabut alhamdulillah. nyawa ya. Israfil, betul. Israfil. Ya, oke. Betul ya, Sakina. Pertanyaan yang kedua. Silakan pertanyaan kedua ya, persilakan. Yang kedua. Langsung angkat tangannya dan silahkan jawab soalnya ya. Nah, siapakah tadi ya pemimpin para malaikat tadi ya? Nama malaikat yang tugasnya menyampaikan wahyu. Jibril. Syara Soleha, Ustaz Kak Cahaya silakan Syara Soleha dilantarkan lagi. Syahra soalnya. Solehah. Iya, silakan. Siapa nama malaikat yang menyampaikan wahyu? Syahra Solehah. Jibril. Masya Allah, betul. Jibril. Oke. Angkat tangan dulu ya, angkat tangan nanti terus jawab. Baik. Berikutnya. Nah, tadi Azam sama Didu ternyata nasibnya lain. Didu dilempar ke dalam neraka, sementara Azam masuk dalam surga. Makanya, siapa malaikat penjaga neraka? Ya, siapa? Malaikat penjaga neraka. Yang garang serem. Ya. Malika Kak Cahaya silakan Malika. Malika, mana Malika? Malika silakan, Malika. Malaikat siapa? Malika. Malaikat penjaga neraka? Malika Mita, ya Malika. Malaikat siapa? Malika? Itu ngapain? Ini nanti pindah ke yang siapa lagi ya? Malaikat penjaga neraka. Di seberangnya semuanya di seberang. Nggak usah rumahnya. Nanti seberangnya ke seberang, kamu tinggal ketemu di seberang. Ini kamu jalan kaki dikit. Baik, Kak Cahaya mungkin silakan. Ada yang Oke. Faira silakan. Kak Cahaya Faira ya. Faira, Ada Faira yang sudah Faira. masukkan tangan. Faira. Malaikat penjaga neraka. Malik. Betul banget. Malaikat Malik. Faira. Oke, 3 lagi ya. Kak Cahaya mohon Nah. maaf. Kak Cahaya Ya. Afwan. Kita kan ada santri yang sedang ada PHC ya. Santri hati cilik yang ada sekarang ada di Mahad. Mungkin nanti 3 pertanyaan ini untuk dilontarkan kepada santri yang sedang ada di Mahad, Kak Cahaya, seperti itu. Oh, silakan. Berarti ini selesai. Ini ya kuisnya ya. Baik, nanti 3 soal lagi silakan nanti Kak Cahaya lontarkan ke santri yang sedang ada di Mahad. 3 soal lagi Kak Cahaya, nanti saya tunjuk orang-orang yang ada di Mahad Kak Cahaya, silakan. Oh, baik. Oke. Pertanyaannya adalah sebutkan salah satu surat yang maknanya adalah hari kiamat. Yang ada di Mahad, Yang ada di Mahad. silakan yang dimana akhwat dulu ya akhwat. Ya. Ada di sana ada Ustaz Ghazam. Silakan. Atau Ustaz Daniska. Atau diulangi pertanyaannya Ustaz Ihsan. Oh baik. Sebutkan ya surat nama Al-Qur'an ya, surat yang ada di Al-Qur'an yang bertemakan tentang hari kiamat. Silakan. Baterainya udah 11. Silakan surat apa? Ayo anak-anak Ustaz yang ada di Mahad. Ya akhwat silakan dulu ya akhwat. Di sana Di ada Anmud. ya suaranya dulu tuh. Ya. Suaranya dibuka. Mikrofonnya mati tuh, Ustaz.
Suaranya Oh. di-unmute dulu Ustazah Malia atau Ustazah Tiara Soleha. Baik, kalau begitu yang ikhwannya gimana Ustaz? Yang ikhwan sudah siap? Yang ikhwannya mana yang PHC yang ikhwan? Silakan yang sana di Mahad yang ikhwan atau yang laki-laki, silakan disampaikan jawabannya seperti apa? Pak Zulkifli, mungkin itu servernya gimana? Belum bisa di-unmute ya? Alhamdulillah ya untuk teman-teman yang di Mahad sekarang, silahkan nanti kalau yang sudah bisa, yang sudah siap, yang sudah HP-nya sudah siap untuk dibukakan suaranya, silahkan dijawab soal dari Kak Cahyo ya. Surat dari Al-Quran yang bertemakan tentang hari kiamat ya, sebutkan suratnya. Begitu Kak Cahyo soalnya? Ya, salah satu aja. Ya, salah satu aja ya. Salah satu surat yang bertemakan tentang hari kiamat ya. Surat apa? Malia itu coba mikrofonnya nak di unmute nak Salihah. Kakak Malia. Baik, sambil menunggu Ananda yang di Ma'had menyiapkan sebagai informasi untuk Kak Cahyo bahwa Ananda yang di homeschooling sekarang sudah sampai kelas 4. Kemudian yang kelas 2, 3, dan 4 sedang mengikuti program mondok Ustadz di Ma'had. Jadi posisinya sekarang sedang bersama-sama. Ada kendala teknis sedikit tadi untuk menyimak dan kemudian tidak mungkin Ananda yang di rumah bisa masing-masing satu-satu. Nah ini ada sedikit kendala untuk yang di pondok, mohon maklum seperti itu. Sambil menunggu mungkin mengkondisikan yang ada di sana. Sejauh ini gimana jadinya untuk yang di Mahad? Ada jawaban atau mungkin ada nanti soal lagi yang disampaikan? Baik ya, sambil menunggu teman-teman yang ada di Homes ya sedang memperbaiki teknis untuk menjawab soal dari Kak Cahyo. Ya, tadi Kak Cahyo Masya Allah, alhamdulillah ya, menyampaikan tadi beberapa ya keutamaan seorang penghafal Al-Quran dan juga tadi kemuliaan Al-Quran dan mujizat Al-Quran ya. Jadi adik-adik semuanya merasa bangga dan juga merasa gembira ya, karena adik-adik semuanya sebagai penghafal Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sudah muliakan kita semua ya, sudah muliakan kita semua. Bahkan adik-adik semua Allah Subhanahu wa taala sudah anggap menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala ya. Teringat hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah punya keluarga dari kalangan manusia, yaitu diantaranya penghafal Al-Quran ya. Jadi antum semuanya atau kita semuanya sebagai penghafal Al-Quran sudah Allah anggap sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang penghafal Quran, yang baca Al-Quran, yang tilawah Al-Quran. Nanti sebagaimana tadi yang Kak Cahyo sampaikan ya, di hari kiamat nanti dipertanyakan ada azam yang yang mungkin senang dengan kabar gembira, rapotnya mungkin yang baik semua, checklist karena dia katanya bantu orang tua, tilawah ba'da maghrib dan juga ba'da subuh, mengerjakan PR. Jangan sampai seperti si Dudi ya, Kak Cahyo namanya Dudi ya? Didu. Oh, Didu ya, salah Didu ya. Tadi Didu ada yang katanya kulitnya hitam ya, matanya seperti itu, dan juga itu dikarenakan si Didu itu mungkin di dunianya dia nggak baca Quran, dia nggak menghafal Quran, nggak belajar Al-Quran, dan juga
sering bohong ke orang tua. Oleh karena itu, adik-adik semuanya janganlah seperti akhlak Dido yang memberikan gambaran-gambaran yang buruk-buruk ya. Oleh karena itu, mumpung anak-anak semua masih ada yang di TAUD, ada yang di Hames, ada yang di SD ya, manfaatkan waktunya untuk memurajaah Al-Quran atau menghafal Al-Quran ya. Ustazah Yuni gimana untuk yang di Mahad? Sudah bisa dikondisikan? Atau soalnya langsung, atau mungkin soalnya diberikan ke secara umum aja? Siapa yang siap? Udah ready yang Ma'had, Ustaz. Oh, siap. Oh, silakan siap ya. Silakan ya. Yang di Mahad ya, Ustaz ulang lagi soalnya ya. Yang di Mahad soalnya dengarkan. Ustaz Cahyo atau Kak Cahyo katanya sebutkan salah satu surat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang hari kiamat atau mungkin yang artinya tentang hari kiamat seperti itu kurang lebih. Silakan. Yang akhwat Ustazah Malia atau Ustazah Kak Cahyo gimana? Kak Cahyo? Enggak, kurang kedengeran. Kak Malia silakan ulang lagi. Al-Waqiah. Al-Waqiah katanya. Kak Cahyo. Betul. Gimana Kak Cahyo? Katanya jawabannya Al-Waqiah Kak Cahyo. Oh, ya lo. Tadi ada salah satu santri yang sedang ada di Mahad, namanya Kamalia ya. Tadi beliau jawab katanya surah Al-Waqiah. Al-Waqiah betul. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Al-Waqiah. Silakan untuk soal yang keempat, yang kelima ya Kak Cahyo. Ya. Baik, soal berikutnya. Soal berikutnya silakan yang ikhwan ya, persiapkan ikhwan. Yang laki-laki. Apa tempat nama berkumpul berkumpulnya nama tempat berkumpulnya manusia seluruhnya nanti ketika dibangkitkan. Silakan. Silakan untuk yang ikhwan ya. Apa nama tempat ya? Silakan yang ikhwan. Ada Hafiz, suruh Hafiz. Silakan jawabannya apa? Yang kencang. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Ada Hafiz ya yang jawabnya. Untuk soal yang terakhir dan keenam, Kak Cahyo, silakan. Oke, baik. Terakhir ya. Ya, alhamdulillah. Oke, terakhir. Terakhir ya. Surga. Oke, ini agak sulit ini ya. Siapakah sahabat Nabi yang dijuluki Sayyidus Suhada atau pemimpin para suhada? Silakan untuk ikhwan yang sedang ada di Mahad ya. Siapakah nama sahabat yang dijuluki dengan julukan nama Sayyidus Syuhada ya? Hamzah. Untuk yang ada di Mahad, yang ikhwat silakan. Gimana Ustaz? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Hamzah Kak Cahyo katanya. Betul. Masya Allah. Alhamdulillah alamin ya. Masya Allah. Terima kasih jazakallah khairan Kak Cahyo ya. Tadi ada ada soal yang tadi lontarkan secara umum ya untuk mungkin yang tahu di sana ada yang jawab, ada Sakina, ada Syara, ada Faira, dan juga tadi yang ada di Mahad ada Ustadz Hafid dan juga teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Teringat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya yang tadi Kak Cahyo sampaikan di akhir tadi. Ada mana namanya anak namanya Azam bisa menolak atau memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya ya. Teringat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang berusaha membelajarkan Al-Quran atau mempelajari Al-Quran kemudian dia hafal maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan masukan dia ke surga.
dan juga memberikan syafaat kepada 10 golongan dari keluarganya yang mana mereka sudah ditetapkan ke dalam neraka. Masya Allah ya. Tadi yang kalau orang tuanya sudah ditetapkan ke neraka, alhamdulillah azam bisa menariknya Kak Cahya. Tadi ada azam yang sudah bisa menariknya karena dia seorang penghafal Al-Quran. Masya Allah. Yang ada di TAUD, yang masih di TAUD, yang SD ya, yang juga sedang ada di Ma'had, antum semuanya insya Allah orang-orang yang beruntung ya, yang insya Allah akan memberikan syafaat kepada orang tua kita atau kepada antum semuanya, yang mana mereka mendapatkan yang buruk-buruk ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita sebagai penghafal Al-Qur'an ya, dan juga memberikan syafaat kepada kita di hari kiamat nanti ya. Amin amin. Afwan untuk Kak Cahaya ya, mungkin minta pimpin doanya untuk kita semua sebagai mungkin penghafal Quran dan juga anak-anak yang sana ada di Ma'had, kemudian juga yang ada di rumah ya, untuk ayah bundanya. Silakan Kak Cahaya, Ustaz Cahaya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa, seperti biasa, adab berdoa itu tidak langsung meminta kebaikan-kebaikan, tetapi kita meminta ampun dulu kepada Allah karena kita banyak dosa, kita banyak salah. Makanya adab yang pertama itu nggak langsung minta kebaikan, tapi minta ampun, bertaubat dulu kepada Allah. Maka mari kita awali doa kita pada kesempatan kali ini dengan baca istighfar 3 kali. Yuk. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, kami yang berkumpul di tempat ini adalah hamba-Mu yang lemah. Maka ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa lisan kami ya Allah. Mungkin kami pernah membentak orang lain. Mungkin kami pernah berkata-kata kotor. Mungkin kami pernah membantah ayah atau ibu kami. Mungkin kami pernah membentak ustadz-ustadzah kami. Maka ya Allah, kami minta ya Allah, ampunilah dosa lisan kami ya Allah. Ampunilah dosa mulut kami ya Allah. Ya Allah, Engkau berikan telinga kepada kami. Kami tidak tuli ya Allah, kami tidak tuli, kami bisa mendengar ya Allah, tapi kami mungkin pernah ya Allah menutup telinga kami dengan kesombongan kami merasa paling benar, kami nggak mau dinasihati, kami nakal. Maka ya Allah, kami mohon ya Allah, ampunilah dosa telinga kami, ampunilah dosa telinga kami, dan kemudian bukalah pintu hati kami agar nasihat dari ustadz-ustadzah, agar nasihat dari orang tua kami bisa menyirami hati kami, menjadikan sejuk, dan kami bisa mendapatkan petunjuk ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa indal hisab. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kuatkanlah ya Allah, kuatkanlah agama ini ya Allah, kuatkanlah dinul Islam di dalam hati kami, kuatkanlah yang hak ini dalam kehidupan kami ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah setiap langkah-langkah kami, setiap tingkah laku kami, perkataan kami, penglihatan kami, semuanya Allah selalu sesuai dengan apa yang Kau turunkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, kuatkanlah agama dalam kehidupan kami hingga akhir hayat kami ya Allah. Dan ketika Engkau panggil kami ya Allah, maka kami meninggal dalam kondisi husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ringankanlah lisan kami untuk mengucapkan la ilaha illallah di penghujung hidup kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah mulut kami untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika nafas kami sudah berhembus yang terakhir ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami ingin menutup kehidupan kami dengan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kami hari ini ya Allah sedang mengupayakan untuk menjadi penghafal Al-Quran ya Allah. Maka mudahkanlah kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menjadi penghafal Al-Quran ya Allah. Mudahkanlah kami untuk memahami isi Al-Quran ya Allah. Dan kuat
kuatkanlah kami untuk mengamalkan isi Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, ya Allah, jadikan kami para penghafal Al-Quran dan juga pengamal Al-Quran, ya Allah. Yang dengan itu, ya Allah, kami pingin, ya Allah, mendapatkan surgamu. Dan kami pingin, ya Allah, masuk surga bersama dengan ayah dan ibu kami, ya Allah. Maka, ya Allah, kuatkanlah, ya Allah. Kuatkan, ya Allah. Istiqomahkanlah kami, ya Allah, untuk menjadi penghafal dan pengamal Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, kami punya ustadz-ustadzah di Ma'had ini, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, sehatkanlah ustadz-ustadzah kami, ya Allah. Limpahkanlah kesehatan dan keberkahan, ya Allah. Dan jadikanlah mereka teladan bagi kami, ya Allah. Dan semoga Engkau berikan kekuatan kami untuk meneladani kebaikan-kebaikannya, ya Allah. Dan jika Engkau kemudian memanggil mereka, ya Allah, maka panggillah mereka dalam kondisi husnul khatimah. Dan jadikanlah kami, ya Allah, nanti kalau dia yaumil akhir, kami saling memberikan syafaat kepada ustadz-ustadzah kami, dan ustadz-ustadzah kami pun juga memberikannya kepada kami. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, kami punya orang tua yang setiap hari kami doakan, ya Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kami mohon ampunlah dosa mereka, ampunlah dosaku dan dosa mereka, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Dan kemudian kami mohon, ya Allah, kami mohon, ya Allah, kasihanilah mereka, sayangilah ayah dan ibu kami, dan kemudian jangan beri mereka sakit, ya Allah. Kami ingin, ya Allah, Engkau berikan kenikmatan. Engkau jadikan mereka selalu tersenyum, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kami ingin, ya Allah, pergi ke tanah suci bersama ayah ibu kami, ya Allah. Kami ingin umroh dan haji bersama ibu kami, bersama ayah kami, ya Allah. Jika ayah dan ibu kami sudah meninggal, ya Allah, maka kami mohon, ya Allah, ampunilah dosanya, terimalah amal-amalnya, dan masukkan dia ke dalam surga. Ya Allah, kami yang ada di tempat ini, yang di media ini, yang berkumpul di sini, ya Allah, jadikanlah kami saudara yang baik, saudara dunia dan akhirat. Bersaudara di dunia, bertetangga di surga. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih ya, barakallahu fikum untuk Kak Cahyo dan juga beberapa teman-teman yang semua yang ada di Ma'had dan juga yang ada di rumah masing-masing, ya. Saya ucapkan barakallahu fikum, dan juga ayah bunda yang sudah mendampingi anak-anaknya serta para dewan guru yang sudah mendampingi, ya, memberikan support untuk santri yang sedang ada di Ma'had, yang ada di Hamas, ya. Masya Allah. Untuk baik, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Baik, kita bisa mungkin memberikan support, ya. Terima kasih untuk mungkin Kak Cahyo yang sudah menyampaikan motivasinya kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fikum, ya. Nas'alullah al-azim ayyajma'ana fi jannatihi innahu dzalika wa maulah. Foto bareng, ya. Foto bareng gimana foto barengnya? Ada foto bareng? Bisa di sini. Baik. Tolong semua yang mohon maaf yang ada di Zoom ini, tolong semuanya dinyalakan kameranya, silakan. Silakan, mohon maaf yang ada di Zoom dinyalakan kameranya. Mohon dengan sangat agar nanti bisa di screenshot untuk dijadikan dokumentasi di Ma'had. Silakan yang belum buka kameranya dibuka, ya. Dengan pose masing-masing, ya Kak Cahyo, ya, atau dengan mungkin pose Kak Cahyo gimana posenya? Masing-masing aja, yang penting masing-masing aja. Ya. Oke, boleh. Silakan, ya. Yang masih tiduran, ya, ada di sana ada Hazik, ya. Silakan mungkin duduk rapi nanti biar ke fotonya bagus, ya. Ya. Silakan yang belum dibuka kameranya, ahlan, ya, buka kameranya agar nanti dijadikan dokumentasi untuk di sekolah, ya. Silakan, sudah siap, ya. Nanti ini untuk mungkin fotonya nggak ada bunyi cekrek, ya. Ini nanti mungkin bisa post dengan kesiapan aja, nanti ada yang screenshot, ya. Silakan, ya. Ya, silakan yang mau screenshot, silakan screenshot mungkin. Kak Cahyo, silakan, ya. Masya Allah. Baik, Wahid, Isnain, Salata. Syukran. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan teman-teman semua yang sudah menghadiri Zoom dengan Kak Cahyo. Dan juga Kak Cahyo kami sampaikan segenap guru Hamas dan juga mewakili di Nasr. Terima kasih untuk Kak Cahyo yang sudah menyampaikan motivasinya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Mungkin acara kali ini Ustaz dan Ustazah ada lagi yang bisa disampaikan?
Ustazul? Yang di Mahad? Atau untuk yang TK, yang TAUD, silakan ada pertanyaan? Yang di TAUD nggak ada ya? Cukup Ustadz. Baik, cukup ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil dan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari anak pribadi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.